Fraud atau kecurangan adalah tindakan penipuan yang disengaja yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ilegal dan seringkali ini merugikan pihak lain dan juga melanggar kepercayaan. Dalam konteks laporan keuangan, fraud adalah salah saji yang disengaja dengan memanipulasi angka atau menyembunyikan informasi untuk menyesatkan para pemangku kepentingan. Fenomena ini tidak hanya mengikis nilai perusahaan, tetapi juga merugikan kita semua, seperti para investor, pekerja, hingga stabilitas ekonomi. Lalu, tahukah Anda apa sebenarnya penyebab mendasar di balik kerapuhan laporan keuangan ini, dan bagaimana kita bisa membentengi diri dari ancaman fraud yang terus mengintai? Halo semuanya, perkenalkan saya Widya Pandini dengan NIM 2309015015079 dari kelas F. Nah, di video ini saya itu tidak hanya akan membahas mengenai fraud, tetapi juga akan menawarkan sebuah kerangka solusi yang komprehensif. Maka dari itu, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Komite Audit dan Risiko Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Nilai Perusahaan dan Moderasi Pencegahan Fraud. Nah, untuk memahami urgensi penelitian ini, kita perlu kembali ke esensi laporan keuangan. Yang kita ketahui, laporan ini adalah cerminan kinerja finansial, di mana ini tuh sebuah peta jalan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Nah, laporan keuangan yang berkualitas tinggi itu akan membangun kepercayaan dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, ironisnya, cerminan itu seringkali didistorsi oleh fraud. Nah, menurut data dari Association of Certified Fraud Examiners menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus fraud laporan keuangan itu tidak sebanyak jenis fraud lain, dampak finansialnya itu luar biasa besar dengan mencapai puluhan hingga ratusan miliar di kasus-kasus besar nasional. Nah, bahkan kerugian rata-ratanya itu 766.000 per kasus secara global di tahun 2024. Nah, ini tuh adalah peringatan keras bagi kita agar tidak mengabaikannya. Maka dari itu, mekanisme pengawasan seperti komite audit dan juga pengelola risiko audit itu menjadi sangat vital. Dan yang tidak kalah penting, penelitian ini juga akan mengupas bagaimana mekanisme pencegahan fraud justru bisa menjadi kunci untuk memperkuat semua ini. Nah, dalam upaya kita menjamin integritas laporan keuangan, tentu tata kelola perusahaan itu akan memainkan peran yang sangat krusial. Nah, salah satu pilar utamanya yaitu ada komite audit. Nah, komite ini tuh bertindak sebagai perwakilan independen Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi proses pelaporan dengan memastikan efektivitas pengendalian internal dan menjaga independensi auditor eksternal. Nah, studi empiris pun menunjukkan bahwa komite audit yang efektif itu dilihat dari independensi anggota dan keahlian finansialnya. Nah, dengan berkorelasi positif dengan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Nah, di sisi lain ada juga faktor resiko audit. Resiko ini tuh adalah kemungkinan auditor gagal untuk mendeteksi salah saji material dan memberikan opini yang keliru pada laporan keuangan. Resiko ini tuh punya 3 komponen. Yang pertama ada resiko bawaan, yang kedua resiko pengendalian, dan yang ketiga ada resiko deteksi. Nah, hubungan antara resiko audit dan laporan keuangan itu sangat erat. Jika resiko tidak dikelola dengan baik, dampaknya itu bisa sangat merugikan dan ini akan merusak kredibilitas laporan keuangan. Dan pada akhirnya semua ini tuh bermuara pada nilai perusahaan. Laporan yang transparan dan juga akurat akan mengirimkan sinyal positif ke pasar yang memungkinkan investor untuk melakukan valuasi yang tepat. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong permintaan saham yang otomatis akan menaikkan harga saham dan nilai pasar perusahaan. Namun, upaya ini tuh tidak lengkap tanpa adanya mekanisme pencegahan fraud yang efektif. Nah, Otoritas Jasa Keuangan sendiri itu telah mengeluarkan strategi anti-fraud sejak tahun 2024. Nah, penelitian ini tuh melihat bagaimana pencegahan fraud bukan hanya sebagai faktor tunggal, tetapi sebagai variabel moderasi. Nah, logikanya, pencegahan fraud yang kuat tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan, tetapi juga akan memperkuat atau memodernisasi hubungan positif antar komite audit dan nilai perusahaan. Inilah celah penting yang akan kita coba isi. Nah, meskipun sudah banyak studi yang telah mengkaji pengaruh komite audit dan risiko audit secara langsung, masih terdapat keterbatasan yang mengabaikan peran penting faktor eksternal ini. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menyediakan kerangka komprehensif dengan berfokus pada interaksi yang belum terungkap. Nah, setelah kita membahas mengenai urgensi dari penelitian ini, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Pertama, ada bagaimana pengaruh komite audit dan risiko audit secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh komite audit dan risiko audit secara parsial dan simultan terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga ada, apakah pencegahan fraud memoderasi hubungan antara komite audit dan risiko audit terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada, apakah pencegahan fraud memoderasi hubungan antara komite audit dan risiko audit terhadap nilai perusahaan.
Nah, lalu selanjutnya setelah kita membahas mengenai rumusan masalah, sekarang kita akan membahas tujuan dari penelitian. Nah, yang pertama adalah menganalisis pengaruh komite audit dan risiko audit secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang kedua, kita itu menganalisis pengaruh komite audit dan risiko audit secara parsial dan simultan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, analisis peran moderasi pencegahan fraud terhadap hubungan antara komite audit dan risiko audit dengan kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, adalah menganalisis peran moderasi pencegahan fraud terhadap hubungan antara komite audit dan risiko audit dengan nilai perusahaan. Lalu selanjutnya, setelah kita membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan, tentu kita akan membahas mengenai manfaat dari penelitian. Nah, yang pertama itu bagi perusahaan. Nah, diharapkan itu memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas komite audit dan memperkuat kemandirian internal dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu, yang kedua ada bagi investor dan kreditor. Diharapkan itu dapat membantu keputusan investasi pinjaman yang lebih rasional dengan menilai kredibilitas laporan keuangan dan prospek perusahaan. Lalu ketiga, bagi akademik dengan menjadi bahan ajar dan referensi yang memperkaya materi perkuliahan tata kelola perusahaan, audit dan juga analisis keuangan. Nah, setelah kita tahu mengapa penelitian ini penting, sekarang mari kita lihat bagaimana penelitian ini akan diuji. Kita akan masuk ke kerangka konseptual. Nah, seperti yang Anda lihat pada skema ini, kita memiliki 3 variabel independen utama. Yang pertama ada komite audit, yang kedua ada risiko audit, dan juga pencegahan fraud sebagai variabel moderasi. Nah, tujuan kita adalah melihat pengaruh X1 atau komite audit dan X2 risiko audit, nah, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan atau Y1 dan nilai perusahaan Y2. Nah, di tengah peran pencegahan fraud X yang menjadi penentu. Nah, apakah ini akan memperkuat atau justru akan memperlebar hubungan tersebut? Nah, dari kerangka ini kita turunkan hipotesis penelitian. Yang pertama, ada keyakinan positif langsung. Nah, kita itu menduga bahwa komite audit yang efektif itu akan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan dan nilai perusahaan. Nah, sebaliknya risiko audit ini diduga berdampak negatif. Lalu yang kedua ada keyakinan moderasi atau inti penelitian. Nah, yang paling menarik, kita berhipotesis bahwa pencegahan fraud akan memperkuat atau memoderasi positif hubungan antara komite audit dengan risiko audit, kualitas laporan keuangan, dan nilai perusahaan. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur konsep-konsep abstrak ini menjadi angka yang bisa diuji secara statistik. Nah, kita itu masuk ke bagian variabel dan pengukuran. Nah, di penelitian ini, kita akan menggunakan proksi pengukuran yang diadopsi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Contohnya itu seperti yang pertama ada komite audit atau X1. Nah, kita itu akan mengukur melalui dimensi penting seperti ukuran komite audit, independensi anggota, dan keahlian keuangan para anggotanya. Nah, semakin banyak anggota independen dan ahli, semakin baik skornya. Lalu yang kedua, ada risiko audit atau X2. Risiko audit akan diukur melalui proksi yang mencerminkan ketidakpastian dalam proses audit, misalnya dari tingkat kompleksitas perusahaan. Selanjutnya pencegahan fraud atau Z. Nah, variabel moderasi ini akan kita ukur menggunakan indikator dari komitmen manajemen, pengendalian internal atau proksi berbasis kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK terkait anti fraud. Lalu yang terakhir ada kualitas laporan keuangan dan nilai perusahaan. Nah, kualitas laporan keuangan kita akan ukur menggunakan proksi seperti discretionary accrual, sementara nilai perusahaan itu akan kita ukur dengan proksi pasar seperti Tobin Q. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai pengukuran, sekarang kita akan membahas objek penelitian. Nah, populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur atau keuangan yang terdaftar di Bursa Efek selama periode 2020 sampai 2023. Nah, dalam populasi ini kita akan menentukan sampel menggunakan metode purpose solving, artinya kita akan memilih perusahaan yang memenuhi kriteria spesifik seperti contohnya tidak mengalami delisting, memiliki laporan keuangan. Nah, selanjutnya bagian terakhir dari penelitian ini adalah teknik analisis data. Jadi teknik yang kita gunakan itu menggunakan analisis regresi data panel, dan karena data kita itu melibatkan kombinasi antara data cross section atau banyak perusahaan dan juga data time series. Nah, tahapan awalnya itu meliputi yang pertama statistik deskriptif dan uji asumsi klasik untuk memastikan data kita layak untuk diuji. Namun, metode inti yang paling krusial untuk menjawab hipotesis kita adalah analisis regresi moderasi. Nah, khususnya menggunakan model interaksi. Nah, analisis regresi moderasi atau MRI, model interaksi ini itu akan memungkinkan kita untuk menguji secara statistik apakah variabel pencegahan fraud benar-benar mampu memoderasi
atau memperkuat atau memperlemah pengaruh komite audit dan risiko audit terhadap variabel terkait, yaitu kualitas laporan keuangan dan nilai perusahaan. Lalu, jika berhasil membuktikan signifikasi modernisasi ini, maka penelitian ini telah berhasil menyumbangkan kontribusi penting pada literatur tata kelola dan juga pencegahan fraud. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai analisis teknik analisis data, kita telah sampai ke penghujung presentasi proposal penelitian ini. Nah, sebagai rangkuman, penelitian ini bukanlah sekedar studi akademis, melainkan sebuah upaya untuk menjawab tantangan fundamental dalam dunia bisnis saat ini, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan dan nilai perusahaan, sekaligus bagaimana kita membentengi diri dari ancaman fraud. Nah, saya berkeyakinan bahwa dengan menguji secara mendalam peran komite audit, dinamika risiko audit, dan terutama fungsi moderasi dari pencegahan fraud yang merupakan novelty atau kebaruan utama dari penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan. Lalu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya akan memperkaya literatur di bidang akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan, tetapi juga akan menjadi panduan praktis dan rekomendasi strategis bagi para praktis, regulator, dan dewan komisaris yang dalam merancang sistem pengawasan dan anti fraud yang lebih efektif. Oleh karena itu, besar harapan saya agar proposal ini dapat persetujuan dan dukungan agar dapat dilanjutkan ke tahap penelitian yang sesungguhnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.